Dan saudara, militer Israel mengancam akan terus melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon Selatan yang disebut sebagai pusat pertahanan Hizbullah. Iran pun mengancam akan keluar dari proses negosiasi dengan Amerika Serikat jika serangan Israel ke Lebanon ini berlanjut. Pertanyaannya, apakah perundingan damai AS-Iran akan terhenti akibat ulah Israel? Kami membahasnya dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Boromeu Duarte, dan juga Direktur Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya, Mas Ridwan, Mas Evata. Selamat sore, Mas Yasin. Bapak-bapak. Saya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, ini terbaru Iran dengan tegas menyebut bahwa Israel berusaha menyabotase perundingan damai dengan Amerika Serikat. Apakah ini artinya jika AS tidak bisa mengendalikan Israel, maka perundingan damai ini akan gagal? Ya, hal ini sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yang mengatakan bahwa Israel bukanlah negara bagian ke-51 dari Amerika. Jadi Amerika Serikat jangan coba mengganggu kedaulatan, dan serangan ini merupakan serangan unilateral yang dilakukan oleh Israel. Mengingat bahwa serangan dari Hizbullah ini memang biasanya menyerang wilayah utara dari Israel. Dan kita tahu bahwa serangan Israel yang cukup presisi ke Beirut ini adalah upaya untuk menghantam markas besar dan pusat komando dari Hizbullah itu sendiri, dan juga ada beberapa pangkalan pusat intelijen dan keamanan, ya, fasilitas-fasilitas kuncinya ada di sana. Terus ada gudang senjata strategis. Kita tahu bahwa di sana juga ada studio media Al-Manar, ya, studio resmi dari Hizbullah ini menyebarkan informasi dan propaganda. Maka hal itu disampaikan oleh Israel dengan yakin bahwa Amerika jangan mengintervensi. Akan tetapi sebenarnya ketika kita melihat statement dari Donald Trump bahwa dalam 24 jam terakhir memang serangan dari kedua belah pihak itu menurun. Jadi Donald Trump juga berada pada posisi untuk mencegah eskalasi yang lebih besar, sehingga diplomasi dari Amerika Serikat dan Iran jangan sampai gagal begitu. Karena kita tahu bahwa pengendalian terhadap Israel ini menjadi sangat penting, dan ini adalah front yang sangat terkait dengan bagaimana keberhasilan dari perundingan Selat Hormuz yang mengancam energi dunia. Saya lihat demikian. Sehingga kalau dari Mas Ridwan sendiri melihatnya seperti apa? Karena pertama tadi Israel sendiri secara tegas menyatakan bahwa mereka sepertinya tidak mau dipengaruhi ataupun tunduk di bawah pengaruh Amerika Serikat, karena mereka punya tujuan menguasai wilayah Lebanon dan juga ingin melucuti nuklir Iran. Di satu sisi Amerika Serikat melalui Donald Trump juga tadi menyampaikan bahwa sebenarnya bisa mengendalikan Israel agar tidak lagi melanjutkan serangan dengan Lebanon ataupun Hezbollah. Jadi menurut Anda strategi militer apa yang tengah dimainkan oleh Israel ataupun Amerika Serikat dalam hal ini? Iya, terima kasih. Saya kira memang Israel tidak bisa terlepas dari Amerika Serikat ya, dalam konteks apapun, baik itu politik, ekonomi maupun pertahanan. Narasi-narasi yang berkembang di Israel bahwa mereka akan terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan dan Lebanon, itu menurut kami juga sangat terkait dengan peta politik kepentingan elektoral dalam negeri. Kita tahu Israel sebentar lagi juga akan ada pemilu, dan Perdana Menteri Netanyahu juga membutuhkan itu untuk partai Likudnya, membutuhkan dukungan publik Israel. Kita tahu di Israel sendiri sekarang makin radikal kanan. Kalau menurut survei para pemilih muda Israel itu makin radikal. Mereka setuju dengan pembumian hangusan Palestina, mereka setuju dengan The Greater Israel, mereka setuju dengan pencaplokan Lebanon. Jadi sangat wajar ketika kemudian para pemimpin Israel sekarang melakukan serangan itu untuk menabung secara elektoral. Tetapi dalam konteks Iran itu sendiri, saya kira Iran tidak akan kemudian berlepas diri ya, karena bagaimanapun Hizbullah ini adalah bagian dari aksis atau front perlawanan Iran yang sangat penting. Dulu dia juga merupakan bagian dari perlawanan Iran yang dipimpin oleh satu komando namanya Batalion Al-Quds, yang kemudian sangat terkenal karena dia punya beberapa front perlawanan. Dan tampak sekali bagaimana Hizbullah sekarang misalnya mereka makin advance dalam membuat video, mereka bisa membuat video-video publikasi yang makin canggih, kemudian mereka mempunyai taktik perang membawa IDF ke front terbuka. Itu tampak sekali ada unsur-unsur Iran di situ ya, apakah itu dukungan intelijen, dukungan pelatihan, dukungan training maupun dukungan senjata. Jadi tampaknya Mas Yasir, faktor Lebanon akan tetap menjadi pengganjal utama perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.
Sehingga kita membacanya ini akhirnya mengapa akhirnya Iran begitu keras membela Hizbullah? Apakah ini karena memang mereka sekutu begitu atau ada alasan lain di balik taktik militer Iran yang saat ini juga tengah berupaya untuk melaksanakan negosiasi dengan Amerika Serikat? Nanti kita bahas lagi, kita lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Efata adalah kenapa akhirnya Iran ini begitu lantang dan juga begitu tegas begitu ingin membela Hizbullah, dalam hal ini Lebanon begitu, karena kalau kita lihat ini kan selain masuk dalam salah satu perjanjian poin perjanjian damai dengan Amerika Serikat, selain itu juga memang selama ini Anda melihatnya seperti apa yang tengah dimainkan oleh militer Iran? Baik, tentu secara militer support yang begitu sangat signifikan itu memang selama ini sudah diberikan. Akan tetapi ini lebih kepada satu solidaritas politik yang disampaikan oleh Iran bahwa sama ini Iran bertempur tidak sendirian. Mereka bertempur bersama dengan Yaman, mereka bertempur bersama dengan Lebanon, khususnya Hizbullah, yang mereka bertempur bersama milisi-milisi Suriah dan juga Irak. Dan solidaritas ini akhirnya juga dibaca oleh Iran bahwa mereka tidak boleh sedikit pun bergeming. Maka dari itu yang dilakukan oleh Iran secara politik justru malah menutup seluruh bentuk komunikasi diplomatis tidak langsung. Hal ini kan membuktikan bahwa mereka cukup serius terkait dengan masalah Lebanon dan juga mungkin daerah-daerah sekitar kawasan. Dan kita tahu bahwa dalam rencana serangan tanggal 19 kemarin, Israel cukup kecewa dengan Amerika Serikat. Sebenarnya ada serangan besar-besaran yang mau dilancarkan bersama dengan Israel, tetapi Amerika Serikat memilih pada posisi untuk menghentikan serangan dan lebih fokus pada meja perundingan. Maka kita bisa melihat kalau Israel dibiarkan leluasa menjadi ancaman juga untuk Iran. Dan kita tahu bahwa situasi kali ini seperti orang menikah tetapi tidak bisa bercerai. Dari Amerika dan juga Israel ini seperti orang menikah gitu. Tetapi mereka tidak bisa bercerai dan kita tahu bahwa kondisinya malah makin sulit dan penghentian terkait dengan masalah Selat Hormuz ya dan seluruh diplomatik energi ini membuat semuanya berada pada posisi deadlock. Dan kita tahu hal tersebut menjadi salah satu bagian yang kalau dalam bahasa saya justru sekaranglah Israel yang bergerak untuk mengunci Lebanon dan ini menjadi daya tawar baru dari yang nanti akan diberikan kepada Amerika Serikat untuk dibawa dalam meja perundingan Iran. Saya lihat demikian. Sehingga kita lihat bahwa yang terbaru Trump akhirnya bisa langsung menyatakan bahwa mengklaim bahwa sudah menelpon baik Hizbullah maupun Israel agar mereka sepakat untuk tidak melakukan serangan dulu. Menurut Mas Ridwan sendiri ini akan bertahan seperti apa? Bertahan berapa lama? Hizbullah sudah menyatakan ya bahwa mereka akan terus melakukan serangan kepada kota-kota di Israel. Itu sudah tegas mereka sampaikan dengan berbagai macam kanal media mereka. Dan tampaknya dari Iran sendiri juga tidak akan mengerem itu. Karena bagaimanapun juga itu akan memecah konsentrasi, setidaknya konsentrasi Israel. Di sisi lain Iran sedang membutuhkan jeda waktu untuk melakukan rekalibrasi kemampuan militernya. Mereka setiap hari melakukan produksi drone baru, mereka memindahkan koordinat-koordinat rudal balistiknya, sehingga bersiap untuk kemungkinan perang berikutnya. Iran membutuhkan jeda waktu itu, dan jeda waktu itu diberikan dengan sangat baik oleh Hizbullah, dengan cara melakukan serangan-serangan secara random kepada kota-kota di Israel maupun serangan kepada tentara IDF yang sudah masuk ke selatan Sungai Litani di Lebanon Selatan, dan itu akan sangat menyulitkan Israel. Di sisi lain, Trump juga betul kata Mas Efata tadi terkunci dengan hubungan baiknya dengan Israel. Saya kira Trump juga sangat membutuhkan Israel, termasuk juga dalam lobby-lobby politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita tahu pemilu makin dekat, November, dan itu membutuhkan logistik yang luar biasa besar. Dan itu pasti didukung oleh korporasi atau jejaring ekonomi dari jaringan Zionis Israel. Jadi sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mengunci. Sama-sama saling membutuhkan dan juga mengunci. Terlebih kalau kita lihat Israel sendiri bisa dikatakan terus melakukan serangan kepada Hizbullah karena memang memiliki armada militer yang juga canggih. Seperti yang tadi kita paparkan sebelumnya. Ada rudal maupun juga ada drone. Kemudian di sisi lain juga Hizbullah sendiri juga memiliki
kekuatan senjata juga yang mumpuni begitu. Kalau Mas Evata melihatnya, apa yang diklaim oleh Trump bahwa mereka akan berhenti sepakat sementara untuk tidak melakukan penyerangan, ini apakah akan bertahan sehingga akhirnya Iran dan juga Amerika Serikat ini melakukan negosiasi, atau justru keduanya tidak mengindahkan itu dan terus melakukan serangan? Baik, dalam posisi yang seperti ini, tampaknya memang harus ada tekanan-tekanan secara militer ya untuk memuluskan jalannya diplomasi. Ini ya biasa disebut dengan koersif diplomasi. Tetapi kita bisa melihat bahwa pembagian tugas ini justru malah memperparah kondisi dunia hari ini begitu. Kita tahu bahwa sebenarnya titik poin utamanya bukan terkait cuma dengan nuklir ya, tetapi dengan penguasaan wilayah, terkait dengan masalah ekonomi juga, dan juga terkait dengan bagaimana menjaga muka agar sama-sama mendapatkan strategic victory lah gitu dari masing-masing pihak. Akan tetapi dengan berjalannya waktu malah kondisi ini jauh dari harapan. Maka ke depan tampaknya mau dan tidak mau akan ada tekanan secara internasional. Tekanan secara internasional itu saat dimana ketika perang ini dilaksanakan begitu panjang ya dengan bantuan militer banyak pihak, dan kita tahu bahwa dunia malah sepakat untuk membuka Selat Hormuz secara paksa ya, dan juga kita melihat bahwa posisi Iran juga makin terhimpit, maka ke depan tampaknya perang ini membuat Iran ya dengan koalisi-koalisinya terpaksa harus membicarakan dan mengkalibrasi ulang gitu sebenarnya apa-apa saja yang bisa disepakati sementara dulu ya, terkait dengan minimal gencatan senjata ini masih tambah panjang. Kalau kita lihat situasi hari ini justru malah tambah parah. Iran malah mengeluarkan dekret tidak akan ada lagi diplomasi jenis apapun dan harus secara langsung dengan Iran. Maka semua komunikasi yang tertutup ini membuat bahwa Iran siap untuk melakukan perang, begitu juga dengan proksi-proksi yang selama ini berada di sana. Maka itu yang dianggap oleh Israel sebagai bagian celah, dan serangan-serangan ini sebenarnya ada serangan-serangan presisi yang sudah dipersiapkan dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa sudah ada pemindahan senjata ratusan ton ya selama ini gitu pelan-pelan ya Israel. Dan kita tahu bahwa Amerika pelan-pelan juga pasti harus melakukan deeskalasi. Maka ke depannya bisa saja Israel yang melanjutkan perang bersama dengan aliansi Abraham Accord 2.0. Nah, ini yang kita takutkan nanti ke depannya. Dan Selat Bab el-Mandeb juga diancam oleh Iran akan ditutup, dan maka akan ada krisis dunia yang baru karena itu berkaitan dengan perdagangan terusan Suez. Kalau Mas Ridwan sendiri melihatnya, apakah betul perundingan ini betul-betul akan terancam dan sudah tidak punya titik temu lagi karena Israel yang terus menggempur Hizbullah, atau dengan adanya ancaman dari klaim dari Iran yang menyatakan bahwa kalau seandainya Iran akan Amerika Serikat terus membombardir Lebanon, maka perundingan ini tidak akan berjalan begitu. Ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Donald Trump yang bilang bahwa sebenarnya Israel dan juga Hizbullah ini sudah sepakat. Jadi menurut Anda lebih ke arah mana ini perundingan akan bisa terrealisasi keduanya, atau sebaliknya? Yang sangat diharapkan sebenarnya ada breakthrough jalan tengah ya, dan itu bisa dilakukan sebenarnya oleh negara ketiga. Pakistan sudah mencoba melakukannya semaksimal mungkin, tetapi tampaknya gagal. Maka yang mungkin masih bisa masuk itu adalah Qatar. Kenapa Qatar? Karena Qatar ini bagaimanapun juga hubungan dengan Israel itu ada, walaupun itu back channel. Qatar belum meratifikasi Abraham Accord, dan hubungan dia dengan Hamas juga sangat bagus karena Qatar ini menampung para pimpinan Hamas di Doha. Dan tapi di sisi lain hubungan dengan Amerika juga sangat mesra sebenarnya. Jadi posisi Qatar ini adalah posisi mediator yang cukup oke kalau Pakistan gagal. Nah, kalau kemudian misalnya ini Qatar bisa mengusulkan satu resolusi baru, misalnya ceasefire atau gencatan senjata di Lebanon Selatan yang ditaati bersama-sama antara Hizbullah dan dan Israel, selama perundingan Amerika dan Iran berlangsung. Selama ini Qatar memang berkomunikasi baik dengan Hizbullah. Para pimpinan-pimpinan Hizbullah sering difasilitasi secara rahasia untuk terbang ke Qatar. Dan hubungan ini saya kira bisa digunakan Qatar untuk mendesak Hizbullah menahan diri untuk tidak melakukan serangan. Di sisi lain, Amerika harus bisa meyakinkan Israel untuk juga berhenti dulu sejenak sampai kemudian deal-nya ditandatangani, seal the deal-nya antara Trump dengan Iran itu ditandatangani, dibereskan. Walaupun kita tahu tadi yang dijelaskan Mas Evata, Israel pasti tidak akan mau. Karena Israel ini terus berupaya melakukan rayuan-rayuan maut kepada Amerika Serikat untuk melanjutkan perang dengan Iran. Jadi di satu sisi Israel ini memang nggak mau ada perdamaian dengan Iran.
Karena mereka meyakini kalau perdamaian itu terjadi, maka cepat atau lambat Iran akan membesar menjadi kekuatan poros utama di Timur Tengah yang bisa menyatukan poros-poros Islam yang lain dan membahayakan Israel. Jadi menurut Israel, mumpung masih lemah, mumpung Iran ini masih tertatih-tatih setelah digempur 47 hari, Mm-mm. ayo diserang sekarang, hancurkan sekarang. Itu kan narasinya Israel. Yang Mm-mm. kemudian Trump tidak mau seperti itu. Nah, jadi tampaknya Mas Yasir tunggu mungkin 1-2 hari apakah mungkin ada breakthrough, terobosan dari negara ketiga. Mm-mm. Kalau itu ada, mungkin saja masih ada harapan. Oke, berharap ada kontribusi dari negara-negara ketiga termasuk Qatar juga Pakistan. Anda juga melihat hal yang sama, Mas Yafata, bahwa sebenarnya masih ada peluang untuk duduk negosiasi. Baik. Dalam beberapa diplomasi kita juga coba untuk membaca pola ya, Mm-mm. bahwa selama ini sudah ada pola tidak langsung, diplomasi tidak langsung dengan Oman, ya kan awalnya itu begitu sangat indah gitu ya, terus habis itu bersama dengan Pakistan, ya juga dengan Qatar begitu. Tetapi justru kali ini Iran juga merasa bahwa diplomasi itu menjadi ajang pelemahan gitu menurut mereka. Karena kita tahu kelompok-kelompok yang berdiplomasi ini adalah kelompok-kelompok yang dianggap moderat begitu. Maka sebenarnya kelama-kelamaan seolah-olah ada udang di balik batu, seolah-olah ada rencana penggulingan terhadap rezim yang sedang berkuasa. Itu yang ditakutkan secara intelijen oleh pemerintahan Iran dan juga IRGC gitu. Maka dalam bentuk-bentuk hari ini mereka justru membatalkan dan juga merubah semua strategi. Mereka mengatakan bahwa kalau ingin berdiplomasi hentikan dulu serangan terhadap Lebanon dan baru kita bicara begitu bersama dengan Iran direct Baik. gitu ya. Jadi tidak ada secara back channel lagi. Nah itu yang disampaikan oleh Iran ya kepada Mm. dunia dan hal itu yang menjadi titik temu dari Baik. kondisi hari ini dan tampaknya agak sedikit sulit juga. Agak sedikit sulit, tapi tentu saja kita berharap ya ada negosiasi yang terjalin dan juga jadi begitu antara Iran, Israel maupun juga dengan Amerika Serikat. Terima kasih Mas Yafata dan juga terima kasih Mas Ridwan Habib telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam Terima sehat. kasih, selamat sore.